Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yoga Nugraha, nomor pokok mahasiswa 202191181 dari jurusan Pendidikan Jasmani kelas 2E. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang makalah pengolahan pendidikan kepemimpinan. Bab 1. Kepemimpinan menurut para ahli. Menurut John Peter, kepemimpinan merupakan seni dalam mengordinasikan dan mengarahkan individu atau kelompok untuk mencapai satu tujuan yang dikehendaki. 2. Menurut Tanbeum, kepemimpinan adalah pengaruh antar pribadi dalam situasi tertentu dan langsung melalui proses komunikasi untuk mencapai satu atau beberapa tujuan tertentu. Menurut Jacobs, kepemimpinan adalah suatu proses yang memberi arti pada kerjasama dan dihasilkan dengan kemauan untuk memimpin dalam mencapai tujuan. 4. Menurut Slamet, kepemimpinan merupakan suatu kemampuan, proses, atau fungsi pada umumnya untuk mempengaruhi orang-orang agar berbuat sesuatu dalam rangka mencapai tujuan tertentu. 5. Menurut Sharet Gohl, kepemimpinan adalah sikap pribadi yang memimpin pelaksanaan aktivitas untuk mencapai tujuan yang diinginkan. 6. Menurut Anna Bean, kepemimpinan adalah suatu proses yang mempengaruhi aktivitas kelompok yang diatur untuk mencapai adalah pengaruh antar pribadi dalam situasi tertentu dan langsung melalui proses komunikasi untuk mencapai satu atau beberapa tujuan tertentu. Menurut Toha, kepemimpinan adalah aktivitas untuk mempengaruhi perilaku orang lain agar supaya mereka mau diarahkan untuk mencapai tujuan tertentu. 8. Menurut Ngalim Purwanto, kepemimpinan adalah sekumpulan rangkaian atau kemampuan dan sifat-sifat kepribadian untuk termasuk di dalamnya kewibawaan untuk dijadikan sebagai sarana dalam rangka meyakinkan yang dipimpinnya agar mereka mau dan dapat melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya dengan rela, penuh semangat, ada kegembiraan batin, serta merasa tidak terpaksa. 2. Fungsi kepemimpinan. Menurut Ahmad Rohani dan Abdul Ahmadi, adapun fungsi kepemimpinan adalah 1. Mengembangkan dan menyalurkan kebebasan berpikir dan mengeluarkan pendapat, baik secara perseorangan maupun kelompok, sebagai usaha mengumpulkan data atau bahan dari anggota kelompok atau organisasi, lembaga dalam menetapkan keputusan yang mampu memenuhi aspirasi di dalam kelompok, organisasi, atau lembaga. 2. Mengembangkan suasana kerjasama yang efektif dan memberikan penghargaan dan kesediaan menghargai orang lain sesuai dengan kemampuan masing-masing. 3. Mengusahakan mendorong terjadinya pertemuan pendapat atau buah pikiran dengan sikap menghargai sehingga timbul perasaan terlibat dalam kelompok, organisasi, atau lembaga dan tumbuh perasaan bertanggung jawab atas terwujudnya pekerjaan masing-masing sebagai bagian dari usaha pencapai tujuan. 4. Membantu menyelesaikan masalah-masalah baik yang dihadapi secara perorangan maupun kelompok dan memberikan petunjuk-petunjuk dalam mengatasinya sehingga berkembang kesediaan untuk memecahkan dengan kemauan sendiri. Adapun fungsi utama dan pemimpin pendidikan. 1. Pemimpin membantu tercapainya suasana persaudaraan, kerjasama, dan penuh rasa kebebasan. 2. Pemimpin membantu kelompok untuk mengorganisir diri yaitu serta dalam memberikan rangsangan dan bantuan kepada kelompok dalam menetapkan dan menjelaskan tujuan. 3. Pemimpin membantu kelompok dalam menetapkan prosedur kerja, yaitu membantu kelompok dalam menganalisis situasi untuk kemudian menetapkan prosedur mana yang paling praktis dan efektif. 4. Pemimpin bertanggung jawab dalam mengambil keputusan bersama. Dengan kelompok, pemimpin memberi kesempatan kepada kelompok untuk belajar dari pengalaman. Pemimpin mempunyai tanggung jawab untuk melatih kelompok menyadari proses dan isi pekerjaan yang dilakukan dan berani menilai hasilnya secara jujur dan objektif. 5. Pemimpin bertanggung jawab dalam mengembangkan dan mempertahankan eksistensi. 6. Seorang pemimpin berfungsi sebagai orang yang mampu menciptakan perubahan secara efektif dalam penampolan kelompok. 7. Pemimpin berfungsi menggerakkan orang lain sehingga secara sadar orang lain tersebut mau melakukan apa yang dikehendaki oleh pemimpin. Syarat menjadi pemimpin dalam pendidikan. 1. Syarat-syarat formal. Seseorang yang menjabat kepala sekolah di lingkungan Departemen Pendidikan Nasional diuruskan Kepmen Diknas RI No. 162 U 2003 tentang pedoman penugasan guru sebagai kepala sekolah. B. Syarat-syarat fundamental.
Nilai-nilai moral Pancasila menjadi syarat fundamental yang harus dijadikan acuan, dihayati, dan diamalkan oleh para calon pemimpin pendidikan Indonesia. Syarat-syarat praktis: memiliki kelebihan dalam pengetahuan dan kemauan, memiliki kelebihan dan dalam kepribadian. Syarat-syarat lainnya: 1. Memiliki kecerdasan atau integrasi yang cukup baik. 2. Percaya diri sendiri dan bersifat membersih. 3. Cakap, bergaul, ramah tamah. 4. Kreatif, inisiatif, dan memiliki hasrat untuk maju dan berkembang. 5. Organisatoris yang berpengaruh dan berwibawa. 6. Memiliki keahlian atau keterampilan dalam bidangnya. 7. Suka menolong, memberikan emosional dan bersifat sabar. 8. Memiliki keseimbangan emosional dan bersifat sabar. 9. Memiliki semangat pengabdi dan kesetiaan yang tinggi. 10. Berani mengambil keputusan dan tanggung jawab. 11. Jujur, rendah hati, sederhana, dan dapat dipercaya. 12. Bijaksana dan selalu berlaku adil. 13. Disiplin. 14. Berpengetahuan dan berpandangan luas. 15. Sehat jasmani dan rohani. 5. Keterampilan dalam kepemimpinan pendidikan. Keterampilan seorang pemimpin harus mempunyai keterampilan. Di bawah ini akan diuraikan beberapa keterampilan yang perlu dimiliki oleh pemimpin pendidikan. Keterampilan tersebut adalah: 1. Keterampilan dalam memimpin. Pemimpin harus menguasai cara kepemimpinan, memiliki keterampilan memimpin supaya dapat bertindak sebagai orang pemimpin yang baik. Untuk hal itu, antara lain dia harus menguasai bagaimana cara menyusun rencana bersama, mengajak anggota berprestasi, memberi bantuan kepada anggota kelompok, memupuk moral kelompok, bersama-sama membuat keputusan, menghindarkan dan mengembangkan, membagi dan menyerahkan tanggung jawab, dengan sebagainya. Untuk memperoleh keterampilan di atas perlu pengalaman. Dan karena itu pemimpin harus benar-benar yang banyak bergaul, bekerja sama, dan berkomunikasi dengan orang yang dipimpin. Yang penting jangan hanya tahu tetapi harus dapat melaksanakan. 2. Keterampilan dalam hubungan insani. Hubungan insani adalah hubungan antar manusia. Ada dua macam hubungan yang bisa kita hadapi dalam kehidupan sehari-hari. Hubungan fungsional atau hubungan formal, yaitu hubungan karena tugas resmi atau pekerjaan resmi. Hubungan pribadi atau hubungan informal atau hubungan personil ialah hubungan yang didasarkan atas tugas resmi atau pekerjaan tetapi lebih bersifat kekeluargaan. Yang menjadi inti dalam hubungan ini, apakah hubungan fungsional atau personal, adalah saling menghargai, bawahan menghargai atasan, dan sebaliknya atasan pun harus menghargai bawahan. 3. Keterampilan dalam proses kelompok. Maksud utama dari proses kelompok ialah bagaimana meningkatkan partisipasi anggota kelompok setinggi-tingginya, sehingga potensi yang dimiliki anggota kelompok itu dapat diefektifkan secara maksimal. Inti dari proses kelompok ialah hubungan insani yang tanggung jawab bersama. Pemimpin harus menjadi penengah, pandamai, moderator, dan bukan menjadi hakim. 4. Keterampilan dalam administrasi personil. Administrasi personil mencakup segala usaha untuk menggunakan keahlian dan kesanggupan yang dimiliki oleh petugas-petugas secara efektif dan efisien. Kegiatan dalam administrasi personil ialah seleksi, pengangkatan, penempatan, penguasaan, orientasi, pengawasan, bimbingan, dan pengembangan, serta kesetaraan. Menemukan yang paling penting dari kegiatan atas ialah seleksi dan memilih orang yang pintar sesuai dengan tugas dan pekerjaannya yang berpedoman pada the right man in the right place. 5. Keterampilan dalam menilai. Penilaian atau evaluasi ialah suatu usaha mengetahui sampai di mana suatu kegiatan sudah dapat dilaksanakan atau sampai mana suatu tujuan yang sudah dicapai. Yang dimulai biasanya ialah hasil kerja, cara kerja orang, dan mengerjakannya. Adapun teknik dan prosedur evaluasi ialah menentukan tujuan penilaian, menetapkan norma ukuran yang akan dinilai, mengumpulkan data yang dapat diolah menurut kriteria yang ditentukan pengolahan data, dan sendiri mengetahui kekurangan dan kelebihannya. Selain guru, personil lainnya perlu dievaluasi seperti petugas, karyawan, tata usaha, petugas BK, dan sebagainya untuk mengetahui kemajuan atau dan kekurangannya.